Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hanif Saputra. Di channel ini kita akan membahas isu-isu terkini yang masih ramai diperbincangkan. Persidangan yang sebentar lagi akan digelar yang melibatkan kubu dari Bapak Joko Widodo sebagai pelapor yang telah naik menjadi penuntut kepada Roy Suryo CS yang telah menjadi terlapor dan juga telah naik statusnya menjadi tersangka akan segera digelar. Nah, ini menarik teman-teman, bagaimana persidangan yang sebentar lagi bergulir itu menimbulkan banyak pertanyaan publik, terutama di mana Bapak Joko Widodo apakah akan menghadiri persidangan atau tidak. Karena seperti yang kita ketahui ya, sebelumnya Bapak Joko Widodo selalu mangkir dari persidangan. Nah, ini menarik untuk kita melihat apakah Bapak Joko Widodo akan hadir di persidangan tersebut. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa kita akan melihat beberapa cuplikan video untuk membuat kita menjadi lebih paham dengan permasalahan ini. Mari kita akan coba melihat video berikut ini. Jadi kalau saya harus minta maaf, menarik semua, betapa hinanya Rismon Hasilon Sianipar itu. Lebih baik mati daripada dicap pengkhianat seumur hidup saya. Sementara hidup saya sudah hampir 50 tahun. Bisa jadi hidup saya cuma berapa kalender lagi. Dan saya harus mengakhiri hidup saya menjadi dilabel oleh 280 juta orang menjadi pengkhianat. Satu pertanyaan. Pastikan Pak Joko Widodo hadir di pengadilan secara langsung. Bukan secara Zoom. Bukan lewat perantara orang. Bukan lewat tulisan yang bermaterai. Tapi pastikan Pak Joko Widodo hadir di pengadilan. Karena saya yakin sidang itu akan ramai ditonton rakyat. Rakyat akan datang langsung. Bahkan ya, media internasional pun akan meliputi ini. Begitu. Baik teman-teman semuanya, itu dia pernyataan tegas dari Rismon Sianipar yang meminta untuk Bapak Joko Widodo hadir langsung ke persidangan, tidak melalui Zoom ataupun melalui kuasa hukum. Nah, ini menarik kita melihat bagaimana Bapak Joko Widodo akan merespon pernyataan tegas dari Rismon Sianipar. Rismon juga menegaskan bahwasanya dia tidak akan berkhianat seperti yang dilakukan oleh dua termul baru, yaitu Egy Sujana dan juga Damai Harilubis yang mengkhianati perjuangannya sendiri. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melihat video kembali ya. Berikut videonya. Kita harus uji ijazah ini palsu atau asli. Dan forum untuk mengujinya adalah forum perdata atau forum petun. Bukan forum pidana. Saya sudah mengatakan berkali-kali, bohong. Kalau kemudian Roy Suryo kemudian dihadirkan di sidang pidana lalu yang akan diuji adalah ijazah Jokowi. Tidak. Mereka akan menghindar untuk pengujian itu. Seperti halnya Bambang Tri dan Gus Nur yang akhirnya dihukum dengan hukuman vonis 6 tahun, walaupun kemudian inkrahnya 4,5 tahun. Itu tanpa memperlihatkan ijazah yang sokol aslinya. Bayangkan, itu tahun 2022 atau 2023, 2022. Dan sokol ijazah aslinya itu baru diperlihatkan pada tanggal 15 Desember 2025. How come? Maka saya dengan Mas Roy mengatakan, ini kelihatannya baru dibikin. Ya kan? Begitu orang ribut emboss, ya kan? Tambah emboss. Begitu orang ribut watermark, tambah watermark. Nggak ada lintasan merah, tambah lintas merah. Nah sekarang konon katanya sedang akan ditambahi hologramnya. Karena ijazah yang terbaru ini ada hologramnya, yang tahun 85 itu. Coba Anda bayangkan, dan kita pakai common sense dalam teori komunikasi yang sederhana, kalau Anda berdebat dan Anda punya senjata yang mematikan kicking, masa Anda keluarkan terakhir? Seperti kartu truf? Enggak, itu permainan. Tetapi kalau dalam berkomunikasi, argumen yang paling kicking itu di depan, mati Anda langsung. Nggak bisa lagi ngapa-ngapain, kan begitu? Tapi kalau ijazah aslinya sokol itu ditaruh di belakang, setelah 3 tahun kita ribut dan nggak karu-karuan, memang kita sedang mau perang apa? Kan kalau memang negarawan, case close, selesaikan persoalan. Nah, baik teman-teman, itu juga pernyataan tegas dari Bapak Refli Harun yang meminta untuk pihak dari Bapak Joko Widodo itu tidak berputar-putar, tidak melakukan permainan-permainan di belakang, menambahi emboss, menambahi watermark dan lain sebagainya. Itu malah menimbulkan banyak kecurigaan dari masyarakat yang akhirnya masyarakat menilai bahwasanya ijazah dari Bapak Joko Widodo itu memang palsu atau bahkan tidak pernah ada, yaitu ijazah yang diada-ada. Ini bagaimana teman-teman melihat apakah nanti Bapak Joko Widodo akan hadir di persidangan untuk hadir secara langsung menunjukkan ijazahnya, melakukan kesaksian-kesaksian atas tuntutannya kepada Roy Suryo CS yang dinilai melakukan fitnah ataupun pencemaran nama baik kepada Bapak Joko Widodo.
Nah, ini kita akan melihat nantinya di persidangan apakah memang benar Bapak Joko Widodo akan hadir secara langsung atau masih seperti persidangan-persidangan sebelumnya, yaitu beliau hadir melalui Zoom ataupun melalui kuasa hukumnya. Nah, ini bagaimana teman-teman menilai persoalan ini? Silahkan jika ada komentar ataupun tanggapan, silahkan dibubuhkan atau dituangkan ke dalam kolom komentar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Saya rasa saya tidak bisa berlama-lama pada video kali ini, saya cukupkan saja sampai di sini. Kita akan terus memantau bagaimana hasil persidangan, bagaimana jalannya persidangan yang nantinya akan digelar. Dan saya juga menghimbau kepada teman-teman semuanya untuk terus memantau dan terus mengawal polemik ini supaya terjadi keadilan yang seadil-adilnya. Supaya semuanya terang benderang, tidak ada hal-hal yang masih dirasa disembunyikan atau masih dirasa tabu. Jadi sehingga kita sebagai masyarakat tidak bertanya-tanya bagaimana keaslian dari jasa Bapak Joko Widodo dan bagaimana akhir dari polemik ini. Baik teman-teman, sekiranya demikian dari video kali ini. Saya Hanif Saputra pamit undur diri dari video kali ini, dan saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan segala bentuk aktivitasnya. Saya ucapkan terima kasih dan demikian videonya.